Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Triantoro, asal kelas 4 ED, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Sriwijaya, dengan dosen pengampu Pak Budiman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu CPR dan bagaimana itu CPR. Jadi yang pertama itu, apa sih itu CPR atau RGP? CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberani napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung paru atau CPR dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung, paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Kondisi yang memerlukan CPR yang pertama yaitu pada saat pasien tercekik, yang kedua mengalami kecelakaan, yang ketiga hampir atau telah tenggelam, yang keempat mengalami serangan atau henti jantung, yang kelima ada tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, yang keenam keracunan narkotika, alkohol dan zat-zat lainnya, yang ketujuh terlalu banyak menghirup asap hingga sesak napas. Prinsip dasar dari CPR ini ada dokter S ABC. Yang D yang artinya danger atau bahaya, R response atau kesadaran, S shout for help atau berteriak untuk minta tolong, A airway atau jalannya napas, B breathing atau pernapasan, dan C circulation atau aliran darah. Hal yang perlu diperhatikan dalam CPR ini, yang pertama D danger. Perhatikan keamanan, aman penolong, aman pasien dan aman lingkungan. Yang kedua respons, cek respon korban. Yang pertama memanggil korban, tepuk bahu dan atau stimulus nyeri. Setelah itu shout for help, berteriak minta tolong. Tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggil bantuan 112 untuk putaran negara Indonesia. Adapun ini untuk tahapan-tahapan dari CPR itu sendiri, yang pertama D danger, yang kedua setelah itu respon, setelah itu shout for help, setelah itu airway, setelah itu breathing, setelah itu panggil ambulan, setelah itu sirkulasi. Adapun teknik RJP yaitu CAB. C for compression, compression atau kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Setelah itu ada A airway atau jalannya napas. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tenggahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban, kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Setelah itu ada breathing atau bantuan napas. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Adapun risiko dari keterlambatan jika kita terlambat melakukan RJP yaitu otak dan jantung tidak dapat oksigen dan mengakibatkan kematian.
keterlambatan 1 menit, kemungkinan berhasil atau kemungkinan hidup 98 dari 100%. Kemudian 3 menit, yaitu kemungkinan hidup 50 dari 100. Dan 10 menit 1 dari 100. Adapun ini airway, yaitu jalannya pernapasan seperti yang ada di PowerPoint berikut. Dan ini adalah ilustrasi circulation dan airway. Yang pertama, berikan napas 2 kali selama 1 detik setiap napas. Praktikkan pembukaan jalan napas dan pengembangan dada. Setelah itu, letakkan kompresi 2-3 jari di atas prosesus sipoides. Setelah itu, lengan lurus, telapak tangan saling bertumpu. Cek pernapasan. Lock listed. Lengan lurus, sembuh ayunan adalah sendi panggul, bukan siku. Setelah itu, cek pernapasan. Kompresi jantung untuk dewasa, anak-anak, dan bayi. Untuk yang dewasa lebih dari 8 tahun menggunakan teknik yang normal. Untuk anak 1-8 tahun menggunakan 1 tangan, dan bayi kurang dari 1 tahun atau balita menggunakan 2 jari. Berikut posisi pemulihan atau recovery position. Penghentian CPR atau RJP. Yang pertama, jika RJP berhasil. Yang kedua, penolong kelelahan. Yang ketiga, petugas terlatih tiba di tempat. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Setelah itu ada kompilasi RJP. Yang pertama ada patah tulang iga yang kedua ada distensi abdomen. Yang ketiga hemotraks. Yang keempat luka pada hati. Yang kelima pneumotoraks. Berikut ini adalah jika kita melakukan kesalahan pada CPR atau RJP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lukman Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.